Selamat datang adik-adik semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yuda Purnomo. Dalam presentasi hari ini, dalam mapel permesinan CNC komponen pesawat udara, kita akan menampilkan berbagai macam apa itu tentang mesin CNC, dan apa itu bagian-bagian mesin, dan apa aja yang tentang produk-produk yang dihasilkan oleh mesin CNC. Baik, mari kita ulas bersama di slide selanjutnya. Apa itu CNC? CNC adalah Computer Numerically Controlled. Mesin ini dioperasikan oleh seorang operator dengan media komputer yang dikontrol dengan bahasa pemrograman dengan bahasa numerik juga. Misalnya adalah kode G dan kode M. Dalam bahasa Inggris bisa juga disebut G-code dan M-code. Dalam mesin CNC ini, siswa dapat mengoperasikan mesin atau sebagai operator, sehingga siswa itu nanti ketika jadi operator, siswa dapat mengoperasikan dan menjalankan mesin secara otomatis dengan bahasa numerik. Dan di slide selanjutnya, target pembelajaran kita yang pertama itu adalah operator mesin, yang kedua adalah programmer, dan yang ketiga adalah desain. Level yang pertama adalah operator mesin. Siswa atau siswi itu dapat atau mampu mengoperasikan mesin CNC adalah yang paling dasar. Dan yang kedua, level yang kedua itu level yang lebih tinggi daripada level 1, yaitu adalah siswa mampu mengoperasikan mesin CNC dan membuat program. Itu adalah programmer. Dan level yang paling atas ini otomatis siswa dapat mengoperasikan mesin, dapat juga membuat program. Dan di samping itu, siswa berada di level 1 dan 2, serta mampu atau mempunyai basic desain. Seorang desain otomatis itu bisa membuat program dan bisa mengoperasikan mesin. Tatkala dalam target pembelajaran ini, bakat dari anak-anakku semua nanti akan Bapak lihat, akan Bapak cross check di mana bakatnya yang paling menonjol dari ketiga target pembelajaran ini. Maksimalkan target tersebut target yang paling tinggi, yaitu level 3, jadi seorang desain. Nanti setiap mapel KIKD akan Bapak tes per level dengan target maksimal adalah level 3. Jadi seorang desainer. Seperti itu. Slide selanjutnya. Di sini target kita atau peserta yaitu adalah siswa-siswi SMK Penerbangan AGAD Sucipto Yogyakarta, khususnya jurusan Aircraft Machining. Dengan pengadaan ini, audien Bapak targetkan itu sudah pengenalan pada kelas 10. Jadi di kelas 11 nanti otomatis siswa tidak dijelaskan kembali tetapi sudah mampu untuk mengoperasikan mesin. Dan di kelas 3 atau kelas 12 siswa dapat membuat sebuah produk yang sederhana dari part-part pesawat ataupun benda-benda yang tepat guna pada lingkungan sekitar. Baik, kita mulai merapat ke bagian-bagian mesin CNC. Baik, di sini ada bagian-bagian mesin CNC milling yang kita punya di SMK Penerbangan AG Adi Sucipto. Yang paling sering kita gunakan adalah mesin CNC milling Bob Mill, merek Bob Mill. Ya, di sini sudah tertampak mesin secara utuhnya. Ada monitor, ada bagian-bagian panel-panelnya, tombol-tombol untuk on dan off, emergency, dan lain-lain. Mari kita ulas satu persatu bagian-bagian yang terpenting yang akan kita ketahui dan bagaimana cara fungsinya. Selanjutnya, yang pertama adalah spindle. Spindle ini
berfungsi untuk memutar tool itu yang di bawah ini, yang untuk menyayat benda kerja, yang untuk memangkas atau memotong benda kerja. Spindle ini berputar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Itu sesuai dengan operator, programmer, atau desainer yang akan membuatnya. Dan yang kedua, di sini ada ragum atau vise. Fungsinya adalah untuk menjepit benda kerja. Jadi benda kerja utuh, raw material, benda kerja mentah, sebelum disayat menggunakan tool, benda itu ditempatkan pada ragum seperti ini. Dan kemudian dikencangkan, kencangnya maksimal sehingga nanti otomatis benda kerja itu tidak akan bergerak ketika proses penyayatan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ada bagian kipas ya. Sering kita menjumpai kipas itu adalah untuk pendingin ya. Memang benar fungsinya untuk mendinginkan kinerja mesin prosesor karena letak kipas ini ada di bagian mesinnya. Jadi ketika mesin on, kipas ini juga akan menyala. Oke, untuk kipas kita familiar sekali. Dan yang keempat ini adalah port USB. Fungsinya adalah sebagai media transfer data program. Yang dimaksudnya adalah ketika kita sudah membuat program, kita di level 2 menjadi seorang programmer, maka port USB ini fungsinya adalah ketika kita membuat program itu kita masukkan ke dalam flash disk, kita transfer data seperti biasa, transfer file, nanti kita masukkan ke port USB yang ada di mesin CNC, tinggal kita nanti muncul di layar, kita pindah atau kita cut, kita edit sedikit, jadilah sebuah program yang bisa berjalan atau yang bisa secara otomatis bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu yang bagian tentang port USB. Semoga dari port USB ini sudah familiar juga di laptop ataupun di PC yang kalian punya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tombol. Tombol ini ada banyak, warna hijau, merah, dan kuning seperti Bang Jo ya. Kita familiar dengan warna ini. Seperti Bang Jo yang ada di perempatan jalan itu ya. Tombol ada merah, kuning, dan hijau. Oke, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengatur, mengaktifkan, nonaktifkan mesin CNC. Di sini ada tombol hijau. Tombol hijau ini adalah mesin on. Mesin on. Tombol hijau untuk mesin on berarti untuk mengaktifkan mesin CNC. Kinerja mesinnya. Dan tombol mesin off pada tombol merah di sini adalah untuk mematikan kinerja pada mesin CNC. Dan di sini ada tombol kuning. Ini bukan tombol hati-hati ya. Di sini ada tulisan ada tombol CPU. CPU itu berkaitan dengan komputer atau perangkatnya. Jadi tombol kuning ini adalah untuk mengaktifkan komputernya atau CPU-nya. Di sini ada tombol merah yang ada tanda panahnya melingkar searah jarum jam. Di sini adalah tombol emergency. Jadi apabila tombol merah ini sering kita jumpai di dunia luar juga. Di bagian lift eskalator juga ada tombol emergency seperti ini. Ini adalah untuk tombol untuk darurat, tombol darurat. Ketika ada kecelakaan dan ada kendala-kendala yang membahayakan diri kita, yang tidak kita inginkan misalnya. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan semua aktivitas kinerja mesin. Seperti itu. Yang sebelahnya ini adalah tombol cadangan. Tombol cadangan sebelah tombol emergency adalah tombol cadangan. Jadi apabila dari ketiga tombol warna hijau, merah, dan kuning rusak, maka di sini ada tombol cadangan. Ya, untuk tombol mungkin dirasa sudah cukup. Kita familiar dari mesin on, tombol mesin off, tombol CPU, dan tombol emergency. Dan yang keenam, ini ada monitor dan keyboard. Monitor dan keyboard. Fungsinya sudah pasti untuk mengatur, menghandle setting jalannya program pada mesin CNC ya. Monitor sudah menampilkan layar program, layar jalannya mesin, dan yang di keyboard adalah untuk mengaktifkan atau kita untuk menghandle dari gerak aksisnya, gerak sumbunya, gerak ke kiri ke kanan, maju mundur dan naik turun itu pada keyboardnya. Ya, seperti pada ya cukup familiar ya ini untuk keyboard dan monitor sering kita punya
seperti pada laptop atau PC yang kalian punya. Oke, selanjutnya lagi. Ada cup oil. Cup oil. Cup oil ini adalah wadah oli. Bahasa Indonesia wadah oli. Di sini fungsinya adalah oli apa nih? Ada oli pelumas atau oli slide. Oli slide ketika menggerakkan meja, pergerakan yang berbau tentang sliding. Sliding itu antara besi dengan besi itu saling bergesekan. Maka kalau tidak adanya pelumas di situ nanti akan cepat panas dan akan cepat aus juga. Maka dari itu membutuhkan oil. Nah, di sini sudah ada penampungnya oil dan di sini juga ada selang-selangnya yang sudah terhubung. Jadi apabila nanti berjalannya dengan mesin, oil ini akan mengalir atau akan melumasi bagian slidingnya. Ya. Dari fungsinya sudah pasti adalah sebagai wadah oli slide. Yang ke-8, ini ada switch. Switch di bagian elektronik ini fungsinya untuk menentukan batas limit gerak aksis atau gerak sumbu X, Y, dan Z. Ya. Jadi ketika nanti batas limitnya bagian on off pada switch ini, bagian yang kecil warna hitam, ketika ditekan berbunyi ceklik, itu otomatis itu sudah batas limit dari gerakan sumbunya. Ya. Apabila tidak bergerak, berarti switch ini mengalami kerusakan dan sering kita cek juga untuk kendala-kendalanya, posisinya ini, apakah ada kerusakan atau tidak, berarti kita operasikan secara otomatis. Itu ya. Untuk switch otomatis kita sudah tahu adalah untuk menentukan batas limit gerak aksis sumbu X, Y, dan Z. Untuk bagi yang belum tahu ya, untuk besok secara real, secara kita menatap pada mesin secara langsung, kita buktikan apakah yang sudah tertuang pada kata-kata ini, bagian-bagian mesin ini apakah benar atau tidak. Besok kita pastikan pada pertemuan yang akan datang. Oke, selanjutnya. Baik, di sini juga ada langkah-langkah atau SOP, standar operasi prosedur, untuk menghidupkan mesin CNC. Yang pertama adalah saklar terhubung aliran listrik. Yang kedua, tekan tombol CPU yang tadi warna kuning. Yang ketiga, putar emergency yang tadi paling pojok pada bagian tombol yang warna merah ada tanda panahnya melingkar searah jarum jam. Dan yang keempat, tekan tombol on pada mesin sudah menyala. Dan tekan tombol on pada monitor. Di monitor juga ada tombol on-nya yang akan mengaktifkan monitor itu sudah bisa untuk beroperasi sinkron dengan tombol on pada mesin. Dan yang keenam dan terakhir adalah home all seluruh aksis yang berkaitan dengan switch atau batas limit yang akan berfungsi pada mesin ketika dinyalakan. Kenapa harus ada SOP seperti ini? Apabila tidak ada SOP, maka nanti siswa akan sembarangan menjalankan tanpa aturan. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah nanti ketika digerakkan pada posisi sembarang atau tidak ada peraturan di situ, nanti yang bahaya adalah mesin itu akan tidak terkontrol dan bergerak tanpa ada batas-batasnya. Sudah pasti akan rusak. Sudah pasti akan terjadi tabrakan. Sudah pasti akan kerusakan pada komponen-komponen. Nah, di sini juga ada SOP-nya dalam menghidupkan CNC. Dan selanjutnya juga ada SOP mematikan atau menonaktifkan mesin CNC. Yang pertama, tekan tombol off mesin dimatikan. Yang kedua, tekan emergency ditekan, mesin sudah tidak dapat beroperasi. Yang ketiga adalah shutdown CPU, komputer atau perangkatnya sudah nonaktif juga. Kemudian bersihkan mesin CNC. Dan yang kelima adalah lumasi ragum atau face dengan oli. Baik, tadi sudah mengenai SOP, yang sekarang adalah hasil produk.
Hasil produk yang pernah kita lakukan, pernah kita buat atau pernah kita laksanakan juga. Sini ada contohnya saja, gambarnya seperti ini. Ya. Ini di part pesawat ada. Untuk namanya adalah ini bagian full engine. Yang di sini adalah kap oli. Nah, yang paling kanan ini adalah gantungan kunci dengan bahan akrilik. Ini adalah hasil produk. Sebagian yang dapat kami tampilkan bagian pada hasil produk yang sudah kami buat. Masih banyak juga yang lain seperti label dari SMK Penerbangan AG Adi Sucipto, gantungan kunci dengan nama-nama kita, nama siswa, nama guru, itu juga bisa. Bahannya akrilik juga bisa seperti ini, yang gold, silver, dan lain-lain, itu bisa dibeli secara online. Dan untuk part pesawat, kita mengambil dari pesawat Charlie T-34. Ya. Oke, ya, dan di sini ada dua proses. Contoh tadi yang dari Bapak ambil dari pembuatan part dari pesawat Charlie, prototipenya dan gantungan kunci. Di sini ada videonya, mari kita saksikan dan mari kita pahami. Karena mesin ini berjalan secara otomatis karena kita program dulu dan kita gambar dulu. Jadi tahap ini adalah tahap dari desainer, seorang desain, dia bisa menggambar, dia bisa mereka atau menyekat ulang pada prototip pesawat atau part pesawat Charlie T-34. Kita aktifkan videonya. Oke, ada kendala. Oke, seperti ini ya. Ada kendala yang bisa ditekan. Oke. Nah, seperti itu nanti akan slide selanjutnya karena akan Bapak tampilkan cara proses pemegang sehingga kalian nanti akan memahami, anak-anak dapat memahami bagaimana cara prosesnya dari pembuatan gantungan kunci dan part atau prototip part pesawat Charlie T-34. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini ya, kalian dituntut untuk mengejarkan dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Di sini cukup ada dua soal yang harus kalian kerjakan. Kalian terapkan apa yang sudah tadi kalian dengarkan, yang kalian sharing dari yang Bapak tadi ngomongkan. Oke. Bisa juga dicari pada Google. Bisa juga dicari pada Workplace dan lain-lain ya. Bisa share ke teman, juga bisa. Di sini ada soal. Bapak bacakan. Yang pertama adalah dahulu manusia menggunakan mesin konvensional. Mesin konvensional adalah mesin manual untuk membuat suatu produk. Seiring berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka dari itu mengapa mesin CNC ini diciptakan? Nah, kalian jawab di bawah ini. Oke, dan jawab bawah ini, nanti jawaban bisa dikirim ke email Bapak yang tertera. Nomor 2, setiap mesin CNC selalu ada SOP ya, tadi ya ada SOP, standar operasional prosedur, penggunaan mesin, dan operator wajib menguasai SOP tersebut. Apabila seorang operator lalai atau lupa dalam melakukan SOP penggunaan mesin CNC, apa yang akan terjadi? Ya, tadi di awal sudah Bapak jelaskan ada 3 yang sudah bakal terjadi ketika kita lalai atau kita lupa menjalankan SOP. Di sini jelaskan secara singkat sebab dan akibatnya. Kalian jawab pada kolom di bawahnya. Begitu ya anak-anak. Untuk pertanyaan dan lain-lain kita akan akumulasi, akan evaluasi hasil pertanyaan, hasil jawaban kalian. Dan hasil jawaban kalian nanti akan Bapak kasih pada video-video yang akan datang. Mungkin sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati video dan selamat belajar.